Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran kita merupakan kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Mungkin ini adalah materi terakhir di bab ini, yaitu kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret. Nanti juga kalian bisa simak di buku paket kalian ya, karena ini materinya saya ambil dari sana. Oke, kita mulai dengan pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu Nur sampaikan ini nanti bisa menambah wawasan kalian ya. Baik, kita lanjut. Nah, aplikasi barisan. Biarkan beranimasi dulu untuk hiburan ya. Tetap semangat anak-anak ya belajarnya ya. Jadi program pembelajaran saya untuk semester ini memang sedikit saya ubah. Jadi kalian bisa menyetorkan tugas ataupun presensi yang memuat swafoto hanya pada saat proses pembelajaran. Tujuannya apa? Bu Nur mau menilai sisi tanggung jawab dan kedisiplinan kamu. Karena Bu Nur tidak bisa menilai karaktermu, membimbing karaktermu secara langsung, maka saya upayakan dengan hal seperti itu. Baik anak-anak, kita mulai dengan penerapan dari barisan itu sendiri. Dalam proses pembelajaran matematika, materi yang kita pelajari kemarin-kemarin, yaitu memuat materi barisan baik aritmatika maupun geometri, akan ditemui berbagai konsep dan aturan yang terkait dengan permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan konsep barisan. Di antaranya apa? Ya ini ada masalah pertumbuhan, peluruan, bunga majemuk, mungkin yang suka dengan perbankan ya, dan anuitas. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan. Nah, ini pertumbuhan. Saya contohkan saja langsung kasus pertumbuhan. Seorang peneliti mengamati perkembangan koloni bakteri yang terbentuk setiap jam. Apabila jumlah koloni bakteri mula-mula 100 dan setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam, peneliti ingin mengetahui jumlah koloni bakteri yang terbentuk dalam waktu 50 jam. Dan buatlah grafik dari model persamaan yang kamu temukan. Jadi contohnya seperti itu. Dan begini anak-anak ya, mungkin untuk pembelajaran berikutnya Bu Nur akan berikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan model soal yang akan nantinya kamu hadapi, insya Allah kalau jadi diterapkan, yaitu yang berkenaan dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM dalam rangka mendukung program pemerintah melaksanakan asesmen nasional. Begitu ya. Jadi nanti soalnya agak berbeda. Kemudian ini saya berikan juga contoh yang kedua. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap sebagai tahun dasar perhitungan, berapa persenkah pertumbuhannya? Berapa perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2015 dan seterusnya. Jadi lebih kepada soal-soal yang berbentuk soal cerita. Nanti ditulis soalnya itu di paket kamu juga sudah ada kok ya. Angele rek kursor iki. Baik. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan penyelesaian berikut. Ya, ini saya ambilkan fotonya saja biar agak cepat. Jadi kita misalkan K0 jumlah koloni bakteri pada mula-mula 100 jumlah koloni mula-mula, K50 jumlah koloni bakteri setelah 50 jam, Kn jumlah koloni bakteri setelah N jam. N itu adalah lamanya waktu. Karena bakteri membelah menjadi 2, maka untuk waktu 50 jam kita dapat membuat tabel perkembangannya seperti di bawah ini.
Kalau kan 100 ya, karena 2 kali pada waktu yang pertama menjadi 200. Waktu yang kedua 400, waktu yang ketiga 800, waktu yang keempat kamu tinggal cari berapakah waktu yang ke N, nanti akan kita carikan. Sekarang kita buat polanya. Kalau 1 200, nek loro 400, nek telu 800 ya. 1 ke 200 bisa kita polakan sebagai awal ini 0. 100 kali 2, 200 ah. 100 kali 2, 400. Kalau kita kaitkan dengan jumlah bakteri mula-mula berarti 100 kali 2 atau 100 kali 4. 4 bisa kita dapatkan dari 2 kali 2 ya. 800 100 kali 8. 8 bisa kita dapatkan dari 2 kali 2 kali 2. Kenapa kok dipakai angka 100? Ini dipakai ini kan 0, 100 koloni yang mula-mula itu. 100 kali 2 bisa ditulis sebagai 100 kali 2 itu berarti 2 pangkat 1. Kalau 400 berarti 100 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2. 100 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 100 kali 8. 8 ditulis sebagai 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah ini kalau kita polakan, ini 100, 100, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Akibatnya ini 2 pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita polakan maka rumus jumlah koloni bakteri setelah N jam adalah 100 kali 2 pangkat N. Kalau sudah dipolakan seperti ini, kamu di N berapapun kan sudah bisa mencari besarnya banyaknya bakteri berapa. Tuh. Kalau kita grafikkan, nah ini sudah saya buatkan ini. 0, ketika 0 dia ini enggak saya gambarkan di sini langsung perkembangannya ya. Ketika 1 dia 200, 2 400, 3 1600 di sana. Ketika 0 dia hanya di sini ya 100. Jadi grafiknya ditambah di sini, mepet di sini ada 100. 0 100 ketika 0. Tapi ini yang saya tuliskan adalah perkembangannya mulai dari 1. Kalau kamu mau mulai dari 0, dari bakteri mula-mula berarti 0 nanti pasangannya dengan 100 di sini ya. Bunur kelupaan nggak ditulis ini. Ini kasih angka 100, terus grafiknya ditambahin oke nih. Seret Nah, sebentar tak tambah nih pakai ini baby saya. Pen. Nah, ini. Ini ya 100 tambah nonok gini. Lah irek. Nah, ini 100. Kemudian di sini ditulis angka 100. Nggak pinter saya pakai ini ya gitu ya. Jadi ini ketika 0 dia 100, 1 200, 2 400, 3 dan seterusnya. Kok nggak bisa balik nih. Oke. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua. Tadi persentase pertumbuhan penduduk, kamu ini sudah mempelajari di pembelajaran matematika minat, kalau tidak salah di kelas 10 ya, pertumbuhan itu loh. Awal-awal gitu matematika peminatan kelas 10. Ya diajari seperti ini. PN itu adalah P0 dalam kurung kali 1 ditambah I pangkatnya N. Jadi kalau PN-nya tadi soalnya sih tak balik namanya. Nah, soalnya tadi apa sih? Nah ini loh. Tadi soalnya kan balik keliru. Bentar. Tadi soalnya kan ini. Nah, PN-nya ini ya. 4, juta tahun ini 3, pertata 3, juta pada tahun ini, kemudian 4, juta pada tahun ini. Kemudian ini oke, PN-nya ini 4,5, kemudian P0-nya awal-awal 3,25 kali 1 ditambah I pangkatnya tahun selangnya 2013 sampai 2008 itu 2008 sampai 2013 berarti 5 tahun ya. 4,5, 3,25 ini tinggal disubstitusi saja. 1 ditambah I pangkatnya 5 ini bagi 4,5 bagi 3,2 berarti 1 ditambah I pangkatnya 5. Ini tinggal dihitung bagi pakai kalkulator kalau nggak bisa 1 ini, kemudian
Dilogkan juga boleh. Ini kalau diakarkan kan menjadi ini. Akar pangkat berapa ini? 5. Akar pangkat 5 dari 1,3846 atau 1,3846 pangkat 1/5. Inverse dari ini adalah 1 ditambah I. Kalau diakarkan juga boleh. Pakai logaritma juga tidak masalah. Ini kalau dihitung kalkulator, ini dapatnya sekian dikurangi 1, I-nya 0,0673. Berarti 6,73% ya per 100. Jadi persentase pertumbuhannya adalah 6,73%. Jumlah penduduk pada tahun 2015 kamu tinggal substitusi karena I-nya sudah ketemu. Ini tinggal disubstitusikan. Kenapa kok ketemu 7? Tahun 2015 kamu tinggal mengurangkan saja ya. Nah, itu pertumbuhan. Berikutnya kita masuk ke masalah peluruhan. Contoh permasalahannya seperti ini. Suatu neutron dapat pecah mendadak menjadi suatu proton dan elektron, dan ini terjadi sedemikian sehingga jika kita memiliki 1 juta neutron, kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit dan 10 menit? Ini saya ambilkan foto aja ya, biar gak cepat maksud saya itu. Di bukumu juga sudah ada kan anak ya? Peluruhan kalau pertumbuhan tadi rumusnya kan Mn sama dengan M01 plus I. Kalau peluruhan, nah ini rumus akhirnya kamu lihat, UN sama dengan U1, 1 dikurangi prosentasenya, pangkatnya N dikurangi. Jadi analisisnya dari sini. Kita misalkan banyaknya neutron adalah M dan prosentase peluruhannya sebesar berapa ini P persen setiap menit, maka banyaknya neutron semula kita misalkan dengan M. Setelah 1 menit, M dikurangi berapa persen kali M. Ini bisa ditulis M metu 1 min P per 100. Setelah 2 menit, berarti sama. M kali 1 min P per 100 dikurangi prosentase dari ini. Ya, P per 100 M kali 1 min P per 100. M metu berarti didapat, ini kamu tinggal kalikan. M 1 min P per 100 pangkatnya 2. Kan ini 2 kali. Ya. 1 min P per 100, 1 min P per 100. Setelah 3 menit juga begitu, setelah 4 menit, 5 menit, dan seterusnya. Banyaknya neutron setelah N menit. Nah, berarti kalau setelah 3 pangkatnya 3, setelah 2 pangkatnya 2, 1 menit pangkatnya 1, ini ya, pangkatnya 1. Maka setelah N menit pangkatnya menjadi pangkat N. Nah, ini rumus umum ini yang kita pakai. Sehingga banyaknya neutron setiap menitnya membentuk barisan geometri. Ini M 1 min P per 100, M 1 min P per 100 pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan M 1 min P per 100 pangkatnya N. Ini adalah sebuah barisan geometri. Setelah itu kita buat rumus umumnya, yaitu UN sama dengan U1. U1-nya tadi di sini adalah M 1 min P per 100 pangkatnya N. Kamu nek kangelan iki lho rumusnya yang terakhir ini aja. Untuk peluruhan itu di sini tandanya dikurangi. Kalau pertumbuhan ini ditambah, gitu aja. Lanjutannya, dalam kasus ini kita punya M-nya 1 juta soal tadi, P-nya 5%, maka UN adalah 1 juta 1 min 5 per 100 pangkatnya N. Berarti kamu tinggal substitusi 1 min 5 per 100 dikurangkan pangkatkan N dengan faktor peluruhan 0,95 ini ya. Berarti U10 sama dengan 1 juta kali 0,95 pangkatnya 10. Ini dilogkan, log U pangkat 10 sama dengan 10. Ini 10 log 1 juta ditambah log 10 log 0,95. Ini tinggal dihitung aja ya. Paham ya? Kalau kenapa kok ini jadi ditambah? Karena ini dikali. Kalau depannya dikasih log itu loh. Kamu masih ingat kelas 10 semester 2 logaritma. Jadi ini 1 juta kali. Berarti kalau diberi log depannya kan log 1 juta ditambah, ini kenapa kok 10 mudun pangkat ya. Ini log 0,95 pangkat 10 berarti kan 10 log 0,95.
Itu anak-anak ya, diingat-ingat kembali materi. Log 1 juta berarti 6 ditambah 10 kali, ini tinggal dihitung aja, sama dengan sekian. Sehingga U10-nya ini dihitung semuanya 598.412 pembulatan ini ya. Jadi neutron yang masih ada setelah N menit adalah ini. Kalau kita bulatkan menjadi 598.412 seperti itu. Jadi kita kaitkan dengan logaritma. Logaritma, bagaimana sifat-sifat yang berlaku pada logaritma kita kaitkan dengan barisan geometri. Tuh. Bunga majemuk. Jadi penerapan berikutnya pada bunga majemuk. Suatu toko pameran elektronik Audi mendapatkan 2 brosur dari dua toko ini ya. Toko yang berbeda yang menawarkan kredit laptop berkualitas tinggi. Laptop seharga 10 juta tersebut dapat diangsur selama 5 tahun. Toko OLS menawarkan suku bunga tunggal dan toko Lazadul menawarkan suku bunga majemuk yang masing-masing sebesar 4% per tahun. Setelah menghitung secara cermat, Audi mendapatkan tabel angsuran sebagai berikut. Contoh-contoh AKM itu kayak gini. Kamu diminta untuk berliterasi, membaca tabel, membaca sebuah narasi teks begitu. Ini tabel yang yang didapatkan oleh Audi. Investasi sekian, bunga 2, saldo uang dan seterusnya. Dengan hasil perhitungan di toko OLS, akhirnya Audi memutuskan untuk membeli laptop di toko OLS. Dari data tersebut, buatlah rumusan besar modal yang harus dimiliki seseorang yang dapat diinvestasikan pada waktu N. Jadi rumus ke N-nya ya. Penyelesaiannya tadi sama dengan rumus apa tadi? Pertumbuhan ya, pertumbuhan. Dari kedua masalah di atas dapat kita rumuskan pola barisan bunga majemuk, yakni ini misalkan modal awal M dengan diinvestasikan bunga I per periode, besar modal pada periode ke N itu adalah MN, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Sama kan, M0 ditambah M0 kali I dengan modal awal adalah M0 ya, M0 modal awal ditambah bunga nisa ini ya. Kalau dirumuskan M1 berarti M0 kali 1 ditambah I. Nah, bunga majemuk itu kayak gitu. M2 didapat dari mana prosennya? Didapat dari ini. M1 1 ditambah I. M1 ini apa? M1 ini kan iki M0 1 ditambah I. Kemudian disederhanakan, maka didapatlah M0 1 plus I pangkat 2. Dan seterusnya ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Dan yang terakhir, kalau pada periode ke N berarti dia pangkatnya N. Maka besar modal pada waktu N yang diinvestasikan itu menjadi rumus umumnya adalah MN sama dengan M0 1 ditambah I pangkatnya N. Begitu. Nah, ini contoh penerapan. Yusuf seorang pelajar SMA kelas 11. Cik Padang. Senang menabung. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut akan menjadi sekian. Jadi cari pangkatnya ya. Bagaimana penyelesaiannya? Gampang. Kalau sudah tahu rumusnya kan gampang. Ini perhitungan secara tabel. Jadi awal duit 1 juta. Kemudian ditambahi bunga karena 10% dari total uang, bunga ini kan dapat 100, uangnya dari 1 juta 100. Dapat lagi bunga dari sini 10%-nya 110, uangnya jadi sekian. Dapat bunga lagi pada akhir tahun ketiga sekian. Sampai yang terakhir dia dapat total uangnya 1.464.100 itu ketika tahun ke-4 dengan bunga 133.100. Polanya kayak gini, 1 juta 1 plus 0,1 pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2, pola yang rumus tadi. Atau kalau kamu mau ngitung secara matematis bisa kayak gini ngitungnya, langsung masuk rumus. MN-nya kan gini tadi, MN sama dengan M0 1 ditambah I pangkatnya N. Duit kan saat ini, C0 oleh duit saat ini pada berapa tahun kan gitu. MN sama ini dimasuk M0 nya 1 juta, 1 ditambah 10% berarti 10 per 100 berarti 0,1 pangkat N.
Ini kamu bagikan, bagi sini. Ini 1,1 pangkat N, kemudian saya gunakan log. N adalah log ini dibagi log itu, ya kan? Maka N-nya adalah 0, sekian, 0, sekian, tak hitung kalkulator itu. Maka N-nya pembulatan ketemu 4. Sama dengan yang tadi kan? Nah, tadi kan ketemu 4 juga. Nah, secara tabel. Nah, pada akhir tahun ke-4. Secara rumus, secara tabel boleh begitu. Kalau mau praktis ya secara rumus. Oke. Begitu anak-anak, untuk anuitas tidak saya berikan secara ini, kamu pelajari sendiri boleh. Yang penting kamu tahu beberapa penerapan untuk aplikasi baik barisan ataupun deret aritmatika dan geometri. Sudah cukup saya kira itu, ya. Untuk latihan tambahan, silakan kamu mengerjakan ini, latihan soal di buku paket halaman, nah itu. Halaman 212, 214 di soal nomor sekian. Silakan untuk latihan itu. Kemudian ini saya tulis sih, jangan lupa minggu depan penilaian harian 1, materi barisan dan deret, persiapkan semuanya. Khusus untuk penilaian harian kali ini saya mau penilaian hariannya secara daring interaktif, ya. Jadi nanti silakan masuk di Meet, kita ulangan di sana bersama-sama. Jangka waktu ya 1 jam itu durasinya. Saya upayakan seperti itu, dan kemungkinan saya kenalkan dengan beberapa soal yang mengarah kepada AKM. Jadi tolong untuk diperhatikan, semoga hasilnya baik, dan latihan-latihannya silahkan untuk dikerjakan. Persiapan ulangan kita minggu depan, ya. Belajar yang rajin, tambah semangat, tambah ibadahnya semakin tekun, sering juga membantu orang tua. Mumpung kamu belajar daring seperti ini, mohon semua petunjuk dari Bapak Ibu guru pengajar di kelas, di semua mapel diperhatikan dengan baik, tidak ada tugas yang tertinggal. Anak-anak, kami para Bapak Ibu guru sangat mengharapkan kamu bisa memiliki sikap tanggung jawab dan kedisiplinan dalam segala hal. Begitu yang bisa Bu Nur sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi kita bisa membawa kamu kepada keberkahan ilmu untuk akhirnya nanti. Walaupun pembelajaran kita jarak jauh, kamu harus tetap semangat, tetap disiplin, tetap tanggung jawab dengan apa yang kamu emban, ya. Karena kamu bagaimanapun juga kamu ini calon pengganti kami, Bapak Ibu guru semuanya akan insya Allah menjadi orang sukses yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa belajar, minggu depan kita PH, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.